Kami dari kelompok C1 ingin mempresentasikan materi subbarisan. Pada subbab ini kita akan memperkenalkan gagasan subbarisan dari barisan bilangan real secara informal. Subbarisan dari barisan adalah pemilihan suku-suku dari barisan yang diberikan. Sedemikian sehingga suku-suku yang dipilih membentuk barisan baru. Biasanya pemilihan dilakukan untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh, subbarisan sering digunakan dalam menentukan konvergensi atau divergensi barisan. Definisi D341. Misalkan X sama dengan barisan Xn, barisan bilangan real. Dan misal N1 kurang dari N2, kurang dari titik-titik sampai kurang dari NK, kurang dari titik-titik. Barisan naik dari bilangan asli. Maka barisan X aksen sama dengan barisan XNK yang diberikan oleh barisan XN1, XN2, titik-titik, XNK sampai titik-titik. Disebut subbarisan dari X. Contoh, sebagai contoh, jika X sama dengan barisan 1 per 1, 1 per 2, 1 per 3, titik-titik, maka pemilihan suku indeks genap menghasilkan barisan X aksen sama dengan barisan 1 per 2, 1 per 4, 1 per 6, titik-titik, 1 per 2K sampai titik-titik. Di mana N1 sama dengan 2, N2 sama dengan 4, sampai NK sama dengan 2K sampai titik-titik. Subbarisan lain dari X sama dengan 1 per N adalah barisan 1 per 1, 1 per 3, 1 per 5, sampai 1 per 2 kamin 1. Barisan 1 per 2 faktorial, 1 per 4 faktorial, 1 per 6 faktorial, sampai 1 per 2K faktorial sampai titik. Barisan yang bukan subbarisan dari X sama dengan 1 per N itu adalah barisan 1 per 2, 1 per 1, 1 per 4, 1 per 3, 1 per 6, 1 per 5, dan seterusnya. Dan barisan 1, dan barisan 1 per 1, 0, 1 per 3, 0, 1 per 5, dan seterusnya. Ekor barisan bisa dilihat di 3.1.3. Ekor barisan bisa dilihat di 3.1.8 adalah tipe spesial dari subbarisan. Faktanya, ekor M bersesuaian dengan barisan yang dibentuk dengan N1 sama dengan M plus 1, N2 sama dengan M plus 2, sampai NK sama dengan M plus K. Tetapi tidak setiap subbarisan merupakan ekor barisan. Subbarisan dari barisan konvergen juga konvergen ke limit yang sama. Selanjutnya, yaitu ada lemma. Nah, sebelum masuk ke teorema 342, kita akan membuktikan sebuah lemma terlebih dahulu, di mana lemanya itu yang berbunyi N1 kurang dari N2 kurang dari titik-titik kurang dari NK kurang dari titik-titik yang merupakan barisan naik dari bilangan asli, maka NK lebih besar sama dengan K. Untuk pembuktiannya, kita punya premisnya. Misalkan N1 lebih besar dari N2, lebih besar titik-titik, lebih besar NK, lebih besar titik-titik yang merupakan barisan naik dari bilangan asli. Akan dibuktikan NK lebih besar sama dengan K. Untuk pembuktiannya, untuk membuktikan NK lebih besar sama dengan K dengan menggunakan induksi matematika, kita misalkan N1 lebih besar, N2 lebih besar titik-titik, lebih besar NK, lebih besar titik-titik. Dan kita misalkan juga
N1 sama dengan 1, N2 sama dengan 2. N1, kalian tidak bisa memisahkan N1 sama dengan 1 dan seterusnya, itu kan itu membuktikan dengan contoh jadinya. Di skip aja yang N11, N22 itu di skip aja, nggak boleh pakai kayak gitu. Oh iya, baik Bu. Nah, selanjutnya di sini karena menggunakan induksi matematika, kita misalkan, maaf itu tipe seharusnya PN adalah pernyataan mengenai NK lebih besar sama dengan K. Kalau NK besar sama dengan K itu pernyataan PK dong. Bukan Oh pernyataan iya Bu, PN. iya maaf Bu. Misalkan PK adalah pernyataan mengenai NK lebih besar sama dengan K. Nah, pertama kita akan tunjukkan bahwa P1, P2, dan P3 itu benar. Nah, ini Sehingga, cara induksi matematika kan nggak kayak gitu. Kamu buktikan P1 benar, kemudian asumsikan PK benar, dan buktikan bahwa PK+1 benar. Ini karena pernyataannya pakai PK, berarti nanti mungkin PR kali ya. Buktikan P1 benar, kemudian buktikan PR benar, kemudian dengan mengasumsikan PR benar, buktikan PR+1 benar. iya baik Bu. Coba yang perbaiki, yang P1-nya dibenerin dulu, pembuktiannya gimana? Boleh di layar setelahnya aja yang lebih banyak kosong. Nah, buktikan P1 benar dulu. Pertama, kita akan membuktikan P1 benar. Berarti Sambil N1. ada pertama kita akan ya itunya dirubah dulu jadi PK. Nah, misalkan PK adalah pernyataan mengenai NK lebih besar sama dengan K. Pertama, kita akan tunjukkan bahwa P1 benar. SWP-nya di full screen dulu aja. Dan di window-nya dari 150%. Pertama, kita akan tunjukkan bahwa P1 benar. Maka kita punya
N1 lebih besar sama dengan 1. Lebih besar sama dengan 1. Akan ditunjukkan bahwa P1 benar, tulisan benarnya itu masih kurang. Itu langsung aja pertama akan tunjukkan bahwa P1.2 N1 besar sama dengan 1 benar gitu aja. N1 besar sama dengan 1 kamu taruh sampingnya P1. Itu tambahkan tanda titik 2. Maka kita punyanya dihapus. Komanya juga dihapus. Nah, benarnya dipindahin ke setelah angka 1. Titik 2 itu setelah P1. Nah, yang lainnya dihapus dulu. Setelah benar itu semuanya dihapus, setelah kata benar. Nah, sekarang kamu jelaskan kenapa N1 besar sama dengan 1 itu benar. Itu titik dulu, kalimatnya sudah selesai. Karena K-nya bernilai 1. Bukan. Kan nggak ada hubungannya. K-nya sama dengan 1 itu cuma menyatakan bahwa itu adalah pernyataan bahwa P1 itu adalah pernyataan untuk K sama dengan 1, P1. P1 itu berbunyi adalah N1 besar sama dengan 1. Nah, sekarang kamu jelaskan kenapa N1 besar sama dengan 1 itu adalah satu kebenaran. N1 itu apa itu di premis kamu? N1 itu bilangan apa? N1 bilangan barisan naik, Bu. Ya, tapi barisan balik naik dari bilangan apa? Dari bilangan asli. Oh, berarti kalau misalnya N1-nya 2, berarti dia benar bahwa 2 lebih besar sama dengan 1. Ya, N1-nya 1 boleh nggak? Boleh. Nah, jadi alasannya apa? Karena N1 bilangan asli alasannya. Oh iya, Kan Bu. bilangan asli mulainya dari 1. Iya. Karena kenapa N1 lebih besar sama dengan 1? Karena N1 merupakan barisan naik dari bilangan asli. N1 bilangan asli aja. Alasannya nggak barisan naiknya nggak perlu. Maka pernyataan P1 benar. Itu kamu pakai kontrol kurung, kurungnya jangan satu-satu bikin kurungnya. Selanjutnya asumsikan PK benar, langsung itu aja. PK itu tadi pernyataan apa? Itu yang P1 kamu copy aja, itu yang PK N1 bisa sama dengan 1.
Nah, pindahkan ke bawah. Selanjutnya asumsikan untuknya itu untuk itu ditimpa sampai ke elemen itu ditimpa. Oh, jangan PK dong, PR, soalnya tadi kan kamu yang akan kamu R lah misalnya. Nah, satunya kamu ganti R. Untuk suatu R elemen N. Sama dengannya diganti dengan untuk suatu. Kan udah itu. K-nya aja yang kamu hapus. Nah, maka NK besar sama dengan K itu dihapus, sudah nggak perlu. Kita akan buktikan bahwa PR plus 1 jadinya itu, bukan PK lagi. Benar tadi dari asumsi ini udah benar. Tinggal yang PK plus 1 aja kamu ganti dengan PR plus 1. Dari asumsi ini kan tadi ada tulisannya. Instruksikan temannya apa yang akan dibuktikan. Ini tadi siapa yang presentasi? Aulia atau siapa? Saya, Bu, maaf tadi ke mute, Bu, mic-nya. Dari asumsi ini akan dibuktikan bahwa PR plus 1 benar. Perhatikan NR plus 1 Nah, itu jangan kayak gitu kan. Kamu mulainya dari NR. Kamu punyanya kan NR. NR plus 1 itu justru akan dibuktikan. Coba NR plus 1 bersama dengan R plus 1 itu kamu cut, itu K plus 1-nya diganti dengan R plus 1 dulu. K-nya kamu ganti dengan R yang tempat kursor kamu sekarang berada. Nah, itu cut, pindahkan setelah kata benar. Bahwa PR plus 1 kok benar, itu ditambahkan koma, yaitu berlaku oke, titik. Nah, perhatikan, nah kamu bergeraknya dari NR, kan kamu punya kondisinya, yang baris pertama itu jadi NR sama dengan R aja. Plus 1-nya dihapus. Plus 1-nya aja yang kamu hapus, jangan semuanya. Nah, terus jadinya apa itu di bawah? Oh, diapakan cara?
Di bawahnya jadi NR sama dengan N1 plus N2 plus Nggak ada itu, tahu nggak, emang kita punya asumsi NR itu ada N1 tambah N2 dan seterusnya, kan nggak ada. Kita cuma tahu bahwa NR itu besar dari NR-1, cuma tahu itu. Kan kamu tujuannya adalah maunya coba deh, di bawah itu taruh NR plus 1 besar sama dengan R plus 1, yang baris bawah. Baris paling bawah itu kamu ganti, itu kan masih NK plus 1, diganti dengan R plus 1. Tengahnya kosongin dulu. Baris 3 ke 4 kamu kosongin dulu, 3, 4 itu delete yang itu, yang bawah itu K-nya diganti dengan R. Nah, biar bisa dari bentuk yang atas biar bisa sampai ke bawah, berarti kira-kira kamu ngapain itu pertama? Di bawah itu bentuknya apa itu paling kanan? plus 1, Bu. Kira-kira apa langkah selanjutnya di baris kedua kira-kira yang dilakukan? Kedua ruasnya ditambah 1. Instruksikan temennya. NR plus 1 lebih besar sama dengan R plus 1. Benar nggak kayak gitu nulisnya? Plus 1-nya yang sebelah kiri masih besar. Nah, sekarang hubungan antara NR ditambah 1 dengan NR plus 1, apa kira-kira? Kan di paling bawah R plus 1-nya kecil semua. Yang di atas masih besar. Nah, kira-kira dari baris kedua ke baris ketiga gimana caranya? Ke baris terakhir itu. Kamu harus lewat apa? Tadi kamu punya apa hubungannya antara N1, N2, dan seterusnya tadi apa? Coba balik lagi ke premisnya. Tuh. Coba itu disisipkan, coba yang NK itu kamu ganti NR deh yang di tengah. Untuk membuktikan NK besar sama dengan K, dengan industri misalkan N1 kecil dari N2, itu yang NK di tengahnya kamu ganti dengan NR. Ya, bukan yang itu, yang misalkan N1 kecil dari N2. Ke kanan lagi. Yang NK-nya yang kamu ganti yang di tengah itu. Masih di baris itu kan ada N1, N2, terus ada NK itu kanannya. Itu ganti dengan NR. Terus setelah NR ada apa? NR akan lebih kecil dari apa? NR plus 1. Ngopi itu paling cepat Ctrl C aja, nggak perlu ke atas. Titiknya jangan dihapus masih. Itu kan kamu cuma nyisipin doang. Aduh, titik-titik itu di paling akhir. Masa setelah antara NR dan NR plus 1 ada titik-titiknya? Dan misalkan itu dihapus, itu nggak perlu. Nah, kan kamu punya kondisi itu tuh NR kecil dari NR plus 1. Kalau NR ditambah 1,
Dibandingkan dengan NR plus 1 jadinya kira-kira tandanya apa? Kan mereka bilangan asli. Bilangan asli itu paling kecil selisihnya berapa? Antara dua buah bilangan asli yang berbeda. 1, Bu. Berarti kalau NR ditambah 1, itu kan tadi, kalau NR dengan NR plus 1 saja, itu kan tandanya kecil, strictly kecil. Sekarang kalau NR ditambah 1 dengan NR plus 1, jadinya apa tandanya? Minus. Kenapa jadi minus? Eh. Coba deh, misal antara 2 dengan 3, tandanya apa? Saya punya dua buah bilangan, 2 dan 3. Tandanya apa? 2 dengan 3. 2 lebih kecil dari 3. Sekarang 2 tambah 1 dengan 3, tandanya apa? 2 lebih besar sama dengan 3. 2 plus 1 lebih besar sama dengan 3. Tadi kan tandanya kecil. Iya, Bu. Berarti 2 plus 1 lebih kecil sama dengan 3. Nah, berarti kalau NR plus 1 dengan NR ditambah 1 dengan NR plus 1 jadinya apa? Lebih kecil sama dengan. Nah, sekarang tambahkan baris ketiganya itu. Baris kedua kamu copy ke baris ketiga semuanya. Nah, baris apa lagi ngopinya satu-satu, lama banget. Nah, itu ujung kirinya kamu tambahkan apa itu? Tadi, yang tadi sudah saya arahkan. Tandanya jadi lebih kecil sama dengan. Itu bukan. Kan yang mau dibanding, itu kamu jangan ubah yang itu. NR ditambah Jadi 1 dengan, itu sebelah kiri kamu tambahkan lagi apa di paling ujung kiri jadinya. Di baris minus ketiga itu. 1. Apa min 1? N tambah R plus 1. NR ditambah 1 itu bayangkan tadi adalah 2 ditambah 1. Tadi 2 tambah 1 kurang dari apa? Kurang dari sama dengan apa? 3. 3 itu adalah apa? Kalau NR adalah 2, berarti 3 itu apa? 3-nya R plus 1. Aduh, bukan gitu. Saya capek deh, pikirkanlah. Jadinya NR plus 1 kurang dari NR plus 1 kurang dari R plus 1. Kenapa jadi kurang dari? Lebih besar Yang saya dari R plus 1. tambahkan 1 lagi, bukan itu yang diedit. Kiri, tahu nggak kata kiri? Kirinya NR ditambah 1. Itu harusnya kamu tambahkan apa itu, dia akan berlaku apa itu ke kirinya. Kan itu tujuannya di akhir mau dibandingkan dengan NR plus 1.
Jadinya NR plus 1 kurang dari NR plus 1 tetap di itu tetap di kiri. Lebih besar, lebih besar. NR plus 1 lebih besar sama dengan NR, terus plus satunya gede. Alasannya tadi itu apa itu? Kenapa NR plus 1 besar sama NR tambah 1? Tambahkan alasannya dalam kurung. Karena NR adalah bilangan asli. Karena NR dan NR plus 1 bilangan asli dan NR kecil dari NR plus 1. Tambahkan karenanya, ditambahkan kata karena. Di dalam kurung. Komanya. Koma R itu nggak ada. Dan NR kecil dari NR plus 1. Itu ditarik dulu, elemennya terlalu berjarak. Antara NR plus 1 dengan elemen terlalu berjarak. Udah kalau nggak bisa, tambahkan dan. Apa hubungan NR dengan NR plus 1? Masa semuanya harus saya instruksikan sih? Sudah diinstruksikan juga nggak dengar.
Karena NR plus 1 lebih besar NR plus 1 lebih besar sama dengan R plus 1, maka NR plus 1 lebih besar sama dengan R plus 1. Yang itu space baris keempatnya dihapus aja, Ti. Sehingga untuk tadi kan pernyataannya PK, berarti K sama dengan, itu yang di bawahnya, K sama dengan R plus 1. Itu diganti K, jadi R plus 1 berlaku NR plus 1 lebih besar sama dengan R plus 1. Artinya PR plus 1 benar. Berdasarkan langkah 1 dan 2, dapat disimpulkan bahwa pernyataan PK benar. N-nya diganti jadi KT. Untuk setiap K bilangan asli di ujungnya. Untuk setiap K bilangan asli. Selanjutnya kita masuk ke boleh pindah ke slide-nya aja nggak, Ti? Selanjutnya kita masuk ke teorema 342. Jika suatu barisan bilangan real X sama dengan barisan Xn konvergen ke X, maka sebarang subbarisan X besar aksen sama dengan barisan Xn dari X besar juga konvergen ke X. Untuk premisnya, misalkan suatu barisan bilangan real X besar sama dengan barisan Xn konvergen ke X, akan dibuktikan sebarang subbarisan X besar aksen sama dengan barisan Xn dari X besar juga konvergen ke X. Kalau X aksen bukan Xn lagi dong, XNK seharusnya. Kalau kamu tulis Xn berarti X aksen sama dengan X. Oh iya, Bu. Berarti akan dibuktikan sebarang barisan subbarisan X besar aksen sama dengan barisan X dari X besar juga konvergen ke X. Untuk pembuktiannya, X aksen itu XNK di dalamnya, bukan XN. ditambahin K. Saya ulang,
Dari teoremanya, jika suatu barisan bilangan real X sama dengan barisan Xn konvergen ke X, maka sebarang subbarisan X besar aksen sama dengan barisan XNK dari X besar juga konvergen ke X. Untuk premisnya, misalkan suatu barisan bilangan real X besar sama dengan barisan Xn konvergen ke X, akan dibuktikan sebarang subbarisan X besar aksen sama dengan barisan XNK dari X juga konvergen ke X. Untuk pembuktiannya, misalkan epsilon lebih besar dari 0, karena limit X sama dengan X, limit barisan X besar sama dengan X, maka terdapat bilangan asli K epsilon sedemikian sehingga jika N lebih besar sama dengan K epsilon, maka mutlak dari X N min X kurang dari epsilon. Karena N1 lebih besar dari N2, N1 kurang dari N2, kurang dari titik-titik, kurang dari NK, kurang dari titik-titik, merupakan barisan naik dari bilangan asli. Dan maaf itu salah Bu, seharusnya dan maka berdasarkan lema sebelumnya yang sudah kita buktikan bahwa yang sudah kita ketahui bahwa NK lebih besar sama dengan K karena jika K lebih besar sama dengan K epsilon dapat diperoleh juga NK lebih besar sama dengan K, lebih besar sama dengan K epsilon. Sedemikian sehingga mutlak dari Xn kurang X kecil kurang dari epsilon. Oleh karena itu, barisan limit dari barisan... Nggak ada barisan limit lagi. Kita belum belajar barisan limit. Kita cuma belajar limit barisan. Baik, Bu. Oleh karena itu, limit dari barisan XNK juga konvergen ke X. Yang kita tidak mendefinisikan konvergen ke limit. Jadi itu yang mana yang harus dicoret? Barisannya atau limitnya yang harus dicoret? Oh iya, maaf Bu, tadi ke mute. Jadi seharusnya oleh karena itu barisan XNK juga konvergen ke X. Jadi yang dicoret itu limitnya, Bu. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya contoh yang A, limit barisan Bn sama dengan 0 jika 0 kecil dari B kecil dari 1. Nah, premisnya, misalkan 0 kecil dari B kecil dari 1, akan dibuktikan limit barisan Bn sama dengan 0. Bn apa B pangkat N? Beda loh. Oh ya, limit barisan B pangkat N sama dengan 0. Kita telah melihat pada contoh 3111 bahwa jika 0 kecil dari B kecil dari 1 dan jika Xn sama dengan B pangkat N, maka dari ketaksamaan Bernoulli, contoh 2113 yang C diperoleh bahwa limit barisan Xn sama dengan 0
Cara lain kita melihat bahwa karena 0 kecil dari B kecil dari 1, maka xn plus 1 sama dengan B pangkat n plus 1 kecil dari B pangkat n sama dengan xn. Dengan demikian barisan xn adalah barisan turun. Jelas juga bahwa 0 kecil sama dengan xn kecil sama dengan 1. Sehingga menurut teorema konvergensi monoton, teorema 332 barisan tersebut konvergen. Misalkan X sama dengan limit barisan Xn, karena barisan X2N subbarisan dari barisan Xn menurut teorema 342, maka X sama dengan limit barisan X2N. Di lain pihak, karena X2N sama dengan B pangkat 2N sama dengan X, Xn pangkat 2, menurut teorema 323 diperoleh X sama dengan limit barisan X2N sama dengan limit barisan Xn pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Oleh karena itu, kita mempunyai X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Karena barisan Xn itu barisan turun dan terbatas di bawah oleh 0, maka haruslah X sama dengan 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu limit barisan dari C pangkat 1 per N sama dengan 1 untuk C-nya lebih besar dari 1. Untuk premisnya, misalkan C lebih besar dari 1, yang akan dibuktikan yaitu limit dari barisan C pangkat 1 per N sama dengan 1. Pembuktiannya yaitu limit ini telah diperoleh dari contoh 3.1.11 untuk C lebih besar dari 0 menggunakan metode argumen yang cerdik. Di sini kita melihat pendekatan lain untuk kasus C lebih besar dari 1. Perhatikan bahwa jika Zn itu sama dengan C pangkat 1 per N, maka Zn lebih besar dari 1 dan Zn plus 1 kurang dari Zn untuk setiap N elemen dari N. Jadi teorema konvergensi monoton ini Zn-nya sama dengan limit barisan Zn ada. Menurut teorema 3.4.2 juga berlaku Z-nya sama dengan limit dari barisan Z2N. Karena Zn lebih besar dari 0 dan Z2N sama dengan C pangkat 1 per 2N. Ini sama dengan barisan dari C pangkat 1 per N dipangkatkan dengan 1 per 2. Maka hasilnya sama dengan Zn pangkat 1 per 2. Yaitu hasil sama dengan akar dari Zn. Maka berdasarkan teorema dari 3.2.10 diperoleh hasilnya yaitu Z sama dengan limit barisan Z2N sama dengan limit barisan dari Zn pangkat 1 per 2. Hasilnya sama dengan Z pangkat 1 per 2. Oleh karena itu Z pangkat 2 sama dengan Z yang dimana menghasilkan Z sama dengan 0 atau Z sama dengan 1. Karena Zn lebih besar dari 1 untuk setiap N elemen N. Maka haruslah Z-nya sama dengan 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk teorema 344, misalkan X yang dengan barisan Xn adalah barisan bilangan real, maka pernyataan berikut akan dipakai. Yang satu, barisan X sama dengan barisan Xn jika konvergen ke X elemen R. Kamu device-nya lebih dari satu, ada echo soalnya soundnya. Ya, Bu. Kamu pakai berapa device zoom-nya? 1, Bu. Soalnya ada echo-nya suaranya. Ya, Ada bentar. feedback.
Suaranya nggak keluar. Ya Allah. Kita ulang lagi dari teorema 344. Misalkan X sama dengan barisan XNK adalah barisan bilangan real, maka pernyataan berikut ekuivalen. 1. Barisan X sama dengan barisan Xn tidak konvergen ke X elemen R. 2. Ada epsilon 0 lebih besar dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap K elemen N terdapat NK elemen N, sedemikian sehingga NK lebih besar dari sama dengan K dan mutlak SNK kurang X kurang dari epsilon 0. Yang ketiga, ada epsilon 0 lebih besar dari 0 dan subbarisan X aksen sama dengan barisan XNK dari X, sedemikian sehingga mutlak SNK kurang X kurang dari epsilon 0 untuk setiap K elemen N. Untuk pembuktiannya, yang pertama premis, misalkan X sama dengan barisan Xn adalah barisan bilangan real. Akan dibuktikannya itu karena ini ekuivalen, berarti kita buktikan pernyataan satu itu ekuivalen kedua, terus pernyataan dua itu Ekuivalen jika dan hanya jika satu menyebabkan dua menyebabkan tiga. Ya. Untuk pernyataan satu, jika dan hanya jika menyebabkan pernyataan dua, dan dua jika dan hanya jika menyebabkan. Itu namanya aja satu arah. Ya, Bu. Oh, harus dua arah. Satu jika hanya jika atau jika satu maka dua. Ya, Bu. Harusnya dua arah. Panahnya. Jangan kamu bilang harusnya panahnya dua, sesuai dengan yang kamu punya aja. Kamu punyanya memangnya seperti yang tertulis atau yang kamu punya. Kalau saya sih cuma satu arah aja, Bu. Dari satu ke dua dan dua ke lima. Nanti balik lagi. Bacanya juga sesuai, jangan nulisnya apa, bacanya apa. Oh ya. Berarti untuk pernyataan satu itu akan membuktikan pernyataan dua, dan pernyataan dua akan membuktikan pernyataan tiga, dan pernyataan tiga akan membuktikan pernyataan satu. Pembuktiannya, untuk pernyataan satu akan membuktikan pernyataan dua, kita punya premisnya. Misalkan pernyataan satu barisan X sama dengan barisan Xn tidak konvergen ke X elemen R, akan dibuktikannya pernyataan dua adalah epsilon 0 lebih besar dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap K elemen N terdapat NK elemen N, sedemikian sehingga NK lebih besar dari sama dengan K, dan mutlak SNK kurang X lebih kurang dari epsilon 0. Pembuktiannya, karena barisan Xn tidak konvergen ke S, maka untuk suatu epsilon 0 lebih besar dari 0 tidak terdapat K elemen N. Sedemikian sehingga N lebih besar dari K, maka Xn memenuhi mutlak Sn kurang X kurang dari epsilon 0. Ini berarti untuk setiap K elemen N tidak benar bahwa untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K berlaku ketaksamaan mutlak Xn kurang X kurang dari epsilon 0. Sedemikian sehingga untuk setiap K elemen N ada NK lebih besar dari sama dengan K, sedemikian sehingga mutlak XNK kurang X kurang dari epsilon 0. Untuk pernyataan dua, balik lagi. Ya. Itu sehingga yang terakhir apa? Itu ya yang baris terakhir. Yang ini, Bu. Aturannya sehingga untuk setiap nggak ada komanya, Bu.
Cek lagi itu isi teoremanya apa dan akan dibuktikannya itu juga salah. Cek lagi isi teoremanya apa. Teorema Akhirnya dibundurin ke isi teorema. isi teoremanya untuk pernyataan 1 Salah itu cek buku Bartelnya. ya Bu. Salah cek buku Bartelnya. Ini Bu. Dan dengan yang kamu tulis. Oke. Harusnya yang pertama ini terdapat epsilon 0 lebih besar dari 0. Yang pernyataan 2 sama pernyataan 3 juga. Ada sama terdapat sama aja, bukan di situ salahnya. Coba dicek lagi yang jeli matanya. Dibagi 2 aja layarnya, biar kelihatan salah kalian tuh di mana.
Bagi 2 aja layarnya biar nggak bolak-balik. Ngabisin waktu soalnya ini lama banget. Untuk sembara angka elemen n dapat angka elemen n sehingga angka ini Bu, saya salahnya itu untuk terdapat epsilon lebih besar dari 0 sedemikian sehingga untuk sembarangka elemen n terdapat nk elemen n sedemikian sehingga nk lebih besar dari sama dengan k dan mutlak xnk kurang dari kurang x kurang dari epsilon 0. Itu yang pernyataan 2. Cek lagi. Salah tanda. Iya. Kalau kamu masih kecil dari epsilon 0 berarti barisannya konvergen dong. Kan sekarang kita membahas barisan yang tidak konvergen. Oh iya, Bu. Lanjutin yang tadi perbaiki. Di slide-nya atau di ininya aja, Bu? Di SWP-nya aja karena banyak yang diperbaiki. Kita ulang lagi. Berarti untuk pembuktian pernyataan 1 maka pernyataan 2 itu seharusnya berdasarkan teorema 3.0. Akan dibuktikannya juga salah itu. Akan dibuktikannya apa seharusnya? Akan dibuktikannya, oh ini. Dan kesimpulan akhirnya. Kesimpulan akhirnya itu mutlak xnk mutlak xnk kurang x lebih besar dari sama dengan epsilon 0. Lanjut sekarang 2 ke 3. Untuk pernyataan 2 maka 3, misalkan pernyataan 2 ada epsilon 0 lebih besar dari 0 sedemikian sehingga untuk setiap k elemen n terdapat nk elemen n sedemikian sehingga nk lebih besar dari sama dengan k dan mutlak xnk kurang x lebih besar dari sama dengan epsilon 0. Akan dibuktikannya
pernyataan 3 ada pernyataan 3 adalah terdapat epsilon 0 lebih besar dari 0 dan subbarisan X aksen sama dengan barisan XNK dan X sedemikian sehingga mutlak XNK kurang X lebih besar dari sama dengan epsilon 0 untuk setiap K elemen N. Pembuktiannya, ambil sembarang epsilon 0 lebih besar dari 0, maka untuk setiap K elemen N terdapat NK elemen N sedemikian sehingga NK lebih besar dari sama dengan K dan mutlak SNK kurang X lebih besar dari sama dengan epsilon 0. Kita misalkan N1 elemen N sedemikian sehingga N1 lebih besar dari sama dengan 1 dan mutlak X N1 kurang X lebih besar dari sama dengan epsilon 0. Dan untuk N2 elemen N sedemikian sehingga N2 lebih besar dari sama dengan 2 dan mutlak X N2 kurang X lebih besar dari sama dengan epsilon 0. Ini tujuannya ya, kan Bu? tujuannya mau membentuk subbarisan XNK kan? Iya. Syarat XNK itu syarat N1, N2, N3-nya itu hubungannya apa? Untuk ini sih, Bu, buat ngelihat kalau dia Kan ini ini adalah mengkonstruksi subbarisan tujuannya. iya. Nah, subbarisan itu hubungan antara N1, N2, N3, dan seterusnya gimana? Hubungannya itu Definisi subbarisan N1, N2, N3 itu tadi barisan apa tadi? Tadi ketika menjelaskan subbarisan. ini, Bu. Coba dimundurin ke definisi subbarisan tadi apa? N1, N2, N3 itu hubungannya apa? N1, N2. Bilangan asli, Bu. Iya, bilangan asli, terus apa lagi? Terus sama dia barisan naik dan barisan naik dari bilangan asli. Barisan naik bilangan asli. Nah, kalau kamu nyusun kayak gitu, N1 besar sama dengan 1, N2 besar sama dengan 2, N3 besar sama dengan 3, pasti barisan naik nggak itu N1, N2, dan N3-nya? Kan bisa aja saya pilih N1, N2, N3 itu 4 semua, nggak ada yang salah. 4 besar sama dengan 1, 4 besar sama dengan 2, 4 besar sama dengan 3, nggak ada yang salah. Berarti Jadi N2 seharusnya besar sama dengan apa itu seharusnya? N2 lebih besar dari N1 berarti. Iya. Iya. N2 besar dari N1 aja, bukan besar sama dengan, kan maunya adalah barisan naik. Ini N2 lebih besar dari N1 dan Itu yang dalam kurung XN1, N1 itu satunya subscript dari N. Tidak sejajar satu sama N-nya. Itu sejajar nggak itu nulisnya? Yang dalam kurung tanda mutlak. XN1, itu N1-nya, kamu copy paste yang N1 besar sama dengan 1 aja. Kalau nggak, satunya di blok terus Ctrl L lagi. ini Satunya saja yang kamu copy. 1. N1. N1 copy Paste ke XN1 itu, ke subscript-nya, yang dalam mutlak. di sini, Bu.
Ya. Gini. Begini, Bu. Belum terkok. Ya, Bu. Kalau nggak yang XN1 itu satunya kamu blok terus tekan Ctrl L. Satunya aja yang kamu blok. Satu. Oh, ini satu ini. Ctrl L. Oh. Ini, Bu. XNK itu juga nanti diperbaiki ya, yang lain yang XNK. Baik. Oke. Untuk yang misalkan N2 elemen N sedemikian sehingga N2 lebih besar dari N1 dan mutlak X N2 kurang X kurang dari sama dengan epsilon 0. Untuk misal Dari apa untuk besar dari? ya, Bu, Kurang dari apa besar dari? lebih besar dari epsilon 0, Bu. Kamu tadi bacanya kurang dari. Oh, iya, maaf, Bu. Untuk misalkan N3 elemen N sedemikian sehingga N3 lebih besar dari N2 dan mutlak X N3 kurang X lebih besar dari sama dengan epsilon 0 dan seterusnya. Sehingga kita peroleh subbarisan X aksen sama dengan X barisan XNK dari X sedemikian sehingga mutlak XNK kurang X lebih besar dari sama dengan epsilon 0 untuk setiap K elemen N. Nah, untuk pernyataan selanjutnya, yaitu pernyataan 3 maka 1, premisnya, misalkan pernyataan 3 ada epsilon 0 lebih besar dari 0 dan subbarisan X aksen sama dengan barisan XNK dari X sedemikian sehingga mutlak XNK kurang X lebih besar dari sama dengan epsilon 0 untuk setiap K elemen N. Akan dibuktikan pernyataan 1 barisan X sama dengan barisan XN tidak konvergen ke X elemen R. Pembuktiannya, karena X sama dengan barisan XN memiliki subbarisan X aksen sama dengan barisan XNK memenuhi kondisi 3, yaitu ada epsilon 0 lebih besar dari 0 dan subbarisan X aksen sama dengan barisan XNK dari X sedemikian sehingga mutlak XNK kurang X lebih besar dari sama dengan epsilon 0 untuk setiap K elemen N. Karena setiap suku di X aksen sama dengan barisan XNK tidak berada dalam lingkungan atau V epsilon 0 X, maka subbarisan X aksen sama dengan barisan XNK tidak konvergen ke X. Berdasarkan teorema 3.4.2, yaitu jika X adalah barisan bilangan real yang konvergen ke X, maka subbarisan X aksen juga konvergen
ke X. Karena X aksen tidak konvergen ke X, maka X besar juga tidak konvergen ke X. Karena semua subbarisan dari barisan konvergen harus konvergen ke limit yang sama, maka kita mendapatkan bagian 1 pada hasil berikutnya dan bagian 2 berdasarkan fakta bahwa barisan konvergen terbatas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya teorema 345. Karena semua subbarisan dari barisan konvergen harus konvergen ke limit yang sama, maka kita mendapatkan bagian 1 pada hasil berikut dan bagian 2 berdasarkan fakta bahwa barisan konvergen terbatas. Teorema 345 bunyinya jika suatu barisan bilangan real X sama dengan barisan Xn memiliki salah satu kriteria di bawah ini, maka X divergen. Yang pertama, X memiliki 2 subbarisan konvergen, X aksen sama dengan barisan XNK, dan X double aksen sama dengan barisan XRK yang limitnya tidak sama. Yang keduanya, X tak terbatas. Pembuktiannya, yang pertama dulu, premisnya, misalkan suatu barisan bilangan real X sama dengan barisan Xn, dan misalkan X memiliki 2 subbarisan, yaitu X aksen sama dengan barisan XNK, dan X double aksen sama dengan barisan XRK yang limitnya tidak sama. Akan dibuktikan X divergen. Pembuktiannya, misalkan XNK itu limitnya P, dan XRK limitnya P bintang, di mana P tidak sama dengan P bintang. Andaikan barisan Xn konvergen, maka berdasarkan teorema 342, limit barisan Xn sama dengan P dan limit barisan Xn sama dengan P bintang. Ini kontradiksi dengan teorema 341, yaitu teorema ketunggalan limit, yang menyatakan bahwa limit barisan Xn tunggal, sehingga pengandaian salah haruslah X divergen. Pembuktian yang kedua, premisnya, misalkan suatu barisan bilangan real X sama dengan barisan Xn, dan misalkan X tak terbatas, akan dibuktikan X divergen. Pembuktiannya, berdasarkan teorema 322, suatu barisan bilangan real yang konvergen terbatas, maka kontraposisinya, jika X tak terbatas, maka X divergen. Selanjutnya akan soal aja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk latihan soalnya yaitu exercise 3.4 nomor 3 di buku Bartel. Let Fn be the Fibonacci sequence of example 312 bagian D, and let Xn sama dengan Fn plus 1 per Fn, given that limit Xn sama dengan L, X determine the value of L. Ini soalnya nggak cocok dengan teori yang kalian berikan. Kan kalian tentang divergensi, soalnya tentang divergensi juga. Coba soal kedua apa? Jelasin ini dulu. Masuk ke contoh yang ada sin-sinnya yang tadi. Baik, soal selanjutnya yaitu latihan 3.4 nomor 4 di buku Bartel, yaitu show that the following sequence are divergent. Bagian A-nya yaitu di mana barisan Xn sama dengan barisan dari 1 dikurang barisan min 1 pangkat N ditambah 1 per N. Untuk premisnya yaitu di mana misalkan barisan Xn sama dengan
barisan dari 1 dikurang barisan min 1 pangkat n ditambah 1 per n. Yang akan ditunjukkan yaitu di mana barisan xn sama dengan barisan 1 pangkat min. Barisan 1 min 1 pangkat n ditambah 1 per n dia divergen. Pembuktiannya yaitu Kalau di premisnya xn-nya sudah dimisalkan, dia akan dibuktikannya langsung aja xn-nya divergen, nggak usah ditulis lagi xn sama dengan dalam kurung bla 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 itu, langsung aja xn divergen. Kan xn-nya sudah dimisalkan di premis. Iya, baik Ibu. Berarti yang akan ditunjukkannya yaitu barisan xn adalah divergen. Pembuktiannya yaitu misalkan barisan zn sama dengan barisan x2n untuk barisan xn genap, dan barisan wn sama dengan barisan x2n min 1 untuk barisan xn-nya ganjil, menjadi subbarisan dari barisan xn. Maka kita peroleh nilainya yaitu barisan zn sama dengan barisan x2n sama dengan barisan dari 1 dikurang barisan min 1 pangkat 2n ditambah 1 per 2n. Akan sama dengan hasilnya yaitu barisan 1 dikurang 1 ditambah 1 per 2n sama dengan barisan dari 1 per 2n. Kemudian untuk barisan wn-nya yaitu kita peroleh nilainya sama dengan barisan dari x2n min 1 akan sama dengan barisan dari 1 dikurang barisan dari min 1 pangkat 2n min 1, kemudian ditambah dengan 1 per 2n min 1. Ya, sama dengan hasilnya itu ketika kita operasikan, jadi hasilnya barisan 1 ditambah 1 ditambah 1 per 2n min 1. Maka 1 ditambah 1 hasilnya barisan 2 ditambah 1 per 2n min 1. Sehingga berdasarkan bagian 2 yaitu teorema 3.4.5 kriteria divergen karena limit dari barisan Zn itu sama dengan 0 sehingga tidak sama dengan 2 yang dimana sama dengan limit dari barisan Wn. Maka terbukti barisan dari Xn itu dia divergen. Boleh balik ke soal yang nomor 1 tadi, ternyata kalian tentang mulai dari subbarisan ya. Oke. Langsung ke premisnya aja. Lanjut, premis dari barisan Fn adalah barisan Fibonacci yang diberikan oleh definisi induktif, di mana F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1, Fn plus 1 sama dengan Fn min 1 plus Fn, di mana n lebih besar sama dengan 2. Dan misalkan Xn sama dengan Fn plus 1 per Fn. Akan dicari nilai L. Untuk penyelesaiannya, Akan dicari L itu apa? L adalah nilai limit dari barisan Xn. Nah, seharusnya nulisnya gitu. Akan dicari nilai L sama dengan limit Xn. Baik, Bu. Akan dicari nilai L sama dengan limit dari barisan Xn. Karena untuk penyelesaiannya, karena Xn sama dengan Fn plus, maaf Bu, itu harusnya plus satunya kecil, Fn plus 1 per Fn sama dengan Fn min 1 plus Fn per Fn sama dengan Fn plus 1 per Fn plus 1 sama dengan 1. Gimana? Kenapa jadinya sama dengan Fn min 1 tambah Fn per Fn itu dari mana? Kenapa Fn plus 1 per Fn sama dengan Fn min 1 tambah Fn per Fn? Itu Bu, karena dari barisan Fibonacci-nya kan udah didefinisiin Fn plus 1-nya sama dengan Fn min 1 plus Fn. Oke. Sama dengan selanjut
sama dengan 1 plus 1 per Fn per Fn min 1. Sama dengan 1 plus 1 per Xn min 1. Kenapa jadi 1 per XN min 1? Karena Xn-nya tadi sama dengan 1 sama dengan Fn plus 1 per Fn. Next. Maka Xn sama dengan 1 plus 1 per Xn min 1. Sekarang akan ditentukan nilai limitnya. Karena sudah kita ketahui bahwa limit dari barisan Xn. Berarti N-nya harus besar sama dengan 2 ya? Iya, Bu. N-nya lebih besar sama dengan 2. Ya, nanti ditambahkan keterangan itu. Baik, Bu. Lanjut, karena sudah kita ketahui bahwa limit dari barisan Xn sama dengan limit dari barisan Xn min 1 sama dengan L. Maaf, itu tipe harusnya L besar. Maka L sama dengan 1 plus 1 per L. Itu diketahui dari mana? Bukannya harus dibuktikan kalau limitnya ada? Iya, Bu. Dari ini. Kan soalnya diberikan limit barisan Xn sama dengan L-nya itu ada. Terus kita disuruh cari nilai. Premis. Kamu nggak nulis kan di premis? Oh iya, maaf Bu. Lupa Bu. Seharusnya premisnya itu ditambah juga. Jadi misalkan limit dari barisan Xn sama dengan L. Oke. Terus kenapa limit barisan Xn dengan barisan Xn min 1 itu ada? Sama. Itu teoremanya apa? Barisan Xn, limit barisan Xn sama dengan limit barisan Xn min 1 itu sama. Alasannya apa? Halaman berikutnya. Nah, itu kenapa limit barisan Xn sama dengan limit barisan Xn min 1. Nanti itu ditambahkan alasannya apa? Baik, Bu. Nanti akan ditambahkan, Bu. Maka L sama dengan 1 plus 1 per L sama L kuadrat akan menjadi L kuadrat sama dengan L plus 1. Kemudian L kuadrat min L min 1 sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan persamaan akar kuadrat, diperoleh nilai L-nya. L sama dengan 1 plus minus akar 1 plus 4 per 2. Maka L sama dengan 1 plus minus akar 5 per 2. Maka kita punya 1 min akar 5 per 2 kurang dari 0. Dan 1 plus akar 5 per 2 lebih besar dari 0. Karena barisan Fn tadi lebih besar dari 0 dan barisan Xn lebih besar dari 0, maka nilai L lebih besar dari 0. Sehingga nilai dari L sama dengan 1 plus akar 5 per 2. Oke, silakan ditutup. Nanti kalian, ini kan masih punya, tadi kan contoh soalnya belum ya. Terus kalian juga punya utang-utang sebelumnya, coba dibikin videonya sendiri, nanti saya cek videonya, terus kirimkan ke saya videonya.
Baik Ibu, berarti nanti dibuat video saja ya Bu ya. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok C1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.